terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari artikel jurnal penelitian kami mengenai kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan, kajian literatur tentang green banking dan prinsip ramah lingkungan dalam Islam. Di sini kami pertama-tama akan memperkenalkan diri. Saya Ranti Delima Tobing. Saya Tri Rahayu. Dan saya Winsa Putra Sinaga. Selanjutnya, kita akan langsung masuk saja untuk pembahasannya. Baik, pertama-tama kita masuk kepada latar belakang kenapa kami mengangkat tema penelitian ini, yaitu dikarenakan isu pembangunan berkelanjutan yang semakin mendesak untuk diperhatikan seiring dengan meningkatnya ancaman perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kesenjangan sosial yang menuntut adanya sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi kepada profit, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekologi. Dalam konteks keuangan itu, sektor perbankan memegang peranan strategis karena dinilai mampu mengarahkan aliran dana ke aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan serta berkeadilan sosial. Salah satu konsep yang sedang berkembang saat ini yaitu green banking yang kami angkat menjadi tema penelitian kami sendiri, di mana green banking itu dapat diartikan sebagai praktik perbankan yang menekankan efisiensi energi, pembiayaan hijau, digitalisasi layanan, serta pengurangan jejak karbon melalui penghematan kertas dan sumber daya lainnya. Nah, perbankan syariah sendiri hadir dengan landasan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Perbankan syariah di Indonesia itu menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan total aset itu mencapai 980,29 triliun pada Desember tahun 2024. Keberadaan 14 bank umum syariah atau BUS dan 18 unit usaha syariah atau UUS menunjukkan potensi besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik perbankan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini bisa menjadikannya memiliki potensi yang kuat untuk bersinergi dengan konsep green banking. Nah, misalnya itu melalui pembiayaan proyek energi terbarukan, penerapan efisiensi energi di kantor cabang, dan pengurangan penggunaan kertas dengan digitalisasi layanan, hingga penerapan kebijakan kredit yang lebih ramah lingkungan. Dengan prinsip maqasid syariah, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan umat dan menjaga keseimbangan alam. Nah, meskipun demikian, realitasnya di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa penerapan green banking dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai hambatan. Yang pertama itu misalnya tingkat literasi masyarakat maupun pelaku industri terhadap keuangan hijau itu relatif rendah. Regulasi yang tidak mendukung masih banyak atau belum kuat secara hukum, dan insentif dari pemerintah untuk mendorong perbankan hijau juga terbatas. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta kesiapan teknologi juga dapat menghambat pengembangan green banking sendiri. Nah, sejauh ini penelitian tentang perbankan syariah dan green banking masih banyak dilakukan secara terpisah. Penelitian yang benar-benar mengintegrasikan maqasid syariah sebagai kerangka kerja bagi praktik perbankan hijau khususnya di Indonesia sendiri masih sangat terbatas. Belum banyak penelitian yang mendalami bagaimana maqasid syariah dapat dijadikan kerangka kerja dalam merancang operasional perbankan hijau, atau bagaimana regulasi dan insentif pemerintah mampu memperkuat implementasi green banking di sektor syariah. Selain itu, penelitian tentang kesiapan internal bank syariah sendiri baik dari aspek SDM, strategi bisnis, hingga dampak nyata pada pengurangan emisi karbon dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan juga masih sangat jarang untuk dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya gap riset yang perlu kita isi. Nah, penelitian kami ini menawarkan kebaruan dengan menghubungkan nilai-nilai Islam yang ramah lingkungan dengan praktik perbankan hijau. Penelitian ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek teknik operasional, tetapi juga menyoroti kontribusi etika Islam dalam mendorong kesadaran dan komitmen lingkungan di sektor perbankan.
Di samping itu juga, penelitian kami ini meninjau inovasi produk, strategi pemasaran hijau, serta peran pemangku kepentingan dalam memperkuat green banking syariah. Penelitian ini bisa diharapkan dapat menghadirkan perspektif yang lebih menyeluruh sekaligus aplikatif bagi industri perbankan syariah. Nah, dengan begitu kami menganggap bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian kami ini tidak hanya untuk menambahkan wacana akademik, tetapi juga relevan secara praktis bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Secara akademis, penelitian kami ini berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang integrasi perbankan syariah dan green banking. Hasil penelitian kami harapkan dapat membantu regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih mendukung, serta mendorong bank syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, adapun tujuan penelitian kami ini yang pertama itu untuk mengkaji kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip green banking. Yang kedua itu untuk menganalisis sejauh mana prinsip ramah lingkungan dalam Islam dapat diintegrasikan dalam praktik perbankan hijau. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi yang dapat mendukung penguatan perbankan syariah berwawasan lingkungan di Indonesia, serta yang keempat atau yang terakhir itu memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran perbankan syariah dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Baiklah, di sini saya akan membahas landasan teori dalam artikel kami yang dimana ada 4 landasan teori. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yang dimana pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini diperkuat melalui Sustainable Development Goals atau SDGs yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, yang dimana mencakup 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai hingga tahun 2030. Ning Lutfi dan Nur Rohman 2024 menegaskan bahwa SDGs menjadi kerangka kerja global yang menyeluruh untuk mengatasi tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan secara simultan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, namun mengutamakan keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan kelestarian ekosistem planet bumi. Pembangunan berkelanjutan berdiri di atas 3 pilar fundamental yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, pilar ekonomi menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktivitas, dan berkelanjutan, dan pemerataan kesejahteraan. Desvaria 2025 menjelaskan bahwa pilar ekonomi dalam konteks SDGs mencakup penciptaan lapangan kerja yang layak, pengurangan kemiskinan, dan inovasi industri yang berkelanjutan. Kedua, pilar sosial mengacu pada pencapaian keadilan sosial, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, kesetaraan genre, serta pengurangan ketimpangan dalam masyarakat. Pilar ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak meninggalkan kelompok marginal dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, pilar lingkungan berfokus pada pelestarian sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan penggunaan energi terbarukan. Rahmansyah 2023 menekankan bahwa ketiga pilar ini harus berjalan secara sinergis agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemanusiaan. Sektor keuangan memiliki peran strategis dan krusial dalam mendorong tercapainya SDGs melalui fungsi intermediasi dan alokasi modal. Marwan 2023 mengemukakan bahwa institusi keuangan dapat mengarahkan aliran investasi pada sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan proyek-proyek yang berdampak sosial positif. Sektor keuangan bertindak sebagai
katalisator dengan menyediakan instrumen pembiayaan berkelanjutan, termasuk green bonds, sustainability, linked loans, dan social impact investments. Alivia 2023 menegaskan bahwa lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan kriteria environmental, sosial, dan environment atau ESG dalam proses pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sambil memaksimalkan nilai jangka panjang. Perbankan sebagai tulang punggung sistem keuangan memiliki kontribusi fundamental dalam mewujudkan SDGs melalui berbagai mekanisme dan strategi. Wati dan Fasa 2025 menjelaskan bahwa bank dapat mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek operasional, mulai dari penyaluran kredit, manajemen risiko, hingga pembangunan produk dan layanan. Bank memiliki kapasitas untuk memengaruhi perilaku debitur dengan memberikan insentif berupa suku bunga yang lebih rendah untuk proyek-proyek ramah lingkungan atau menerapkan disinsentif bagi aktivitas yang merusak lingkungan. Setiawati 2025 mengidentifikasi bahwa perbankan dapat mendukung SDGs melalui 4 strategi utama, yaitu green financing untuk proyek berkelanjutan, implementasi green operations dalam operasional, sustainability reporting yang transparan. Perbankan syariah memiliki keunggulan komparatif dalam mendukung SDGs karena nilai intrinsik syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial lingkungan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perbankan tidak hanya berfungsi sebagai intermediari keuangan, namun juga sebagai agent of change yang dapat menggerakkan transformasi ekonomi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Landasan teori yang kedua adalah green banking. Green banking merupakan paradigma baru dalam industri perbankan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam seluruh aspek operasional dan strategis perbankan. Anggraini dan Iqbal tahun 2022 mendefinisikan green banking sebagai praktik perbankan yang bertujuan untuk mengurangi jejak karbon internal dan mengarahkan pembiayaan kepada proyek-proyek yang ramah lingkungan. Konsep ini mencakup dua dimensi utama, yaitu internal green operation dan berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dalam operasional bank. Yang kedua, external green financing yang mengarahkan aliran dana kepada sektor ekonomi yang mendukung kelestarian lingkungan. Engine tahun 2023 menjelaskan bahwa tujuan green banking meliputi mitigasi dampak perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, pengurangan polusi, dan peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan stakeholders perbankan. Handayani menegaskan bahwa green banking tidak hanya bertujuan untuk memenuhi compliance terhadap regulasi lingkungan, namun juga untuk menciptakan competitive advantage jangka panjang melalui reputasi sebagai institusi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Implementasi green banking memerlukan indikator yang terukur untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas program. Lelawati tahun 2023 mengidentifikasi bahwa beberapa indikator kunci green banking yang mencakup aspek internal dan eksternal. Indikator internal meliputi penggunaan energi terbarukan dalam operasional bank, penerapan paperless banking, efisiensi penggunaan air dan listrik, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan green banking building certification untuk kantor bank. Indikator eksternal mencakup porsi pembiayaan hijau dalam total portofolio kredit, jumlah nasabah yang menggunakan produk ramah lingkungan, screening environmental dalam proses kredit. Dalam jumlah proyek berkelanjutan yang dibiayai, Komsatun tahun 2025 menambahkan bahwa disclosure green banking dalam laporan keberlanjutan juga menjadi indikator penting yang mencerminkan transparansi dan komitmen terhadap prinsip lingkungan. Indikator-indikator ini memberikan framework komprehensif untuk mengukur kontribusi perbankan terhadap pembangunan berkelanjutan.
Implementasi green banking menunjukkan variasi signifikan antara negara maju dan negara berkembang, dipengaruhi oleh faktor regulasi, kesadaran lingkungan, dan kapasitas institusional. Udin dan Ahmed 2018 dalam studinya di Bangladesh menemukan bahwa negara berkembang cenderung menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan implementasi green banking, termasuk keterbatasan infrastruktur, rendahnya awareness stakeholders, dan minimnya insentif regulasi. Namun, beberapa negara berkembang seperti Bangladesh telah menunjukkan progres signifikan melalui mandatory green banking policy yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Di negara maju, implementasi green banking lebih mature dengan adanya framework ESG yang komprehensif, akses terhadap green teknologi yang lebih baik, dan dukungan regulatori yang kuat. Suyuti dan Vex tahun 2024 menganalisis bahwa di Indonesia, implementasi green banking masih berada pada tahap awal dengan fokus utama pada compliance terhadap regulasi otoritas jasa keuangan mengenai keuangan berkelanjutan. Perbedaan ini menciptakan learning opportunity di mana negara berkembang dapat mengadopsi best practices dari negara maju sambil menyesuaikan dengan konteks lokal. Penerapan green banking di sektor perbankan menghadapi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang strategis. Wati dan Fasa pada tahun 2025 mengidentifikasi tantangan utama meliputi kurangnya awareness dan komitmen manajemen puncak, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam sustainability assessment, biaya implementasi yang tinggi, kurangnya data dan metodologi untuk environmental risk assessment, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Afifah dan Muharrami pada tahun 2023, bahwa keterbatasan instrumen green financing dan minimnya demand dari nasabah untuk produk hijau juga menjadi hambatan signifikan. Namun demikian, green banking juga menawarkan peluang strategis yang substansial. Johari dan Ainiyah tahun 2025 menekankan bahwa green banking dapat meningkatkan reputasi bank, menarik investor yang peduli sustainability, mengurangi risk exposure terhadap environmental disasters, dan membuka akses kepada green finance, instrumen seperti green bonds dan sustainability linked loans. Landasan teori yang ketiga itu yaitu mengenai prinsip ekonomi Islam dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep khalifah atau khilafah merupakan fondasi teologis yang mendasari hubungan manusia dengan alam. Nurjana pada tahun 2024 menjelaskan bahwa khalifah mengacu pada peran manusia sebagai wakil Allah di bumi yang dipercayakan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Konsep ini bukan memberikan hak eksploitasi tak terbatas, melainkan menekankan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak merugikan generasi mendatang. Alifiyah pada tahun 2023 menegaskan bahwa prinsip khalifah mengimplikasikan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan kesadaran spiritual dan moral, di mana profit motive harus seimbang dengan social dan environmental responsibility. Konsep ini menciptakan framework etis yang komprehensif untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada material prosperity, namun juga pada spiritual well-being dan environmental stewardship. Ekonomi Islam secara tegas melarang israf atau pemborosan dan fasad atau kerusakan yang keduanya memiliki implikasi langsung terhadap etika lingkungan. Suyuti dan Fage pada tahun 2024 menjelaskan bahwa israf merujuk pada penggunaan sumber daya secara berlebihan dan tidak efisien, bahkan jika sumber daya tersebut dimiliki secara sah.
Larangan israf mengajarkan prinsip efisiensi dan moderasi dalam konsumsi yang sangat relevan dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan konservasi sumber daya alam. Dalam konteks perbankan, larangan israf dapat diaplikasikan dengan mendorong pembiayaan untuk proyek-proyek yang resource efisien dan sustainable. Fasad di sisi lain merujuk pada segala bentuk kerusakan dan ketidakseimbangan dalam tatanan alam. Alivia pada tahun 2023 menegaskan bahwa fasad mencakup polusi, deforestasi, degradasi tanah, dan segala aktivitas yang merusak keseimbangan ekosistem. Sementara Nurjana pada tahun 2024 menekankan bahwa larangan israf dan fasad memberikan framework etis yang fundamental untuk pengembangan green banking dalam perbankan syariah, menjadikannya keberlanjutan lingkungan sebagai imperatif moral, bukan hanya sekedar sebagai strategi bisnis. Landasan teori yang keempat atau yang terakhir adalah prinsip integrasi perbankan syariah dengan green banking. Maqasid syariah yang merujuk pada tujuan-tujuan hukum Islam memiliki kesesuaian inheren dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nurjannah pada tahun 2024 menganalisis bahwa 5 tujuan fundamental maqasid syariah yaitu hifz al-din atau perlindungan agama, hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-aql atau perlindungan akal, hifz al-nas atau perlindungan keturunan, dan hifz al-mal atau perlindungan harta. Secara implisit mencakup dimensi keberlanjutan lingkungan. Perlindungan jiwa dan keturunan mengharuskan lingkungan yang sehat dan lestari, sedangkan perlindungan harta memerlukan pengelolaan sumber daya yang sustainable. Nik Lutfi dan Nur Rahman pada tahun 2024 menekankan bahwa integrasi maqasid syariah dengan SDGs bukan hanya compatible atau secara konseptual, namun saling memperkuat. Maqasid syariah memberikan dimensi spiritual dan etis yang memperdalam motivasi untuk pencapaian SDGs, sementara SDGs menyediakan framework operasional yang terukur untuk implementasi maqasid syariah. Alivia pada tahun 2023 menambahkan bahwa perbankan syariah dengan basis maqasid syariah memiliki keunggulan komparatif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan karena built-in value yang mengedepankan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab lingkungan. Perbankan syariah telah mengembangkan berbagai inisiatif dan inovatif dalam green financing yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan tujuan berkelanjutan lingkungan. Marwan pada tahun 2023 mengidentifikasi bahwa pembiayaan energi terbarukan menjadi salah satu fokus utama perbankan syariah, di mana akad mudharabah atau musyarakah digunakan untuk membiayai proyek solar panel, wind turbine, dan biogas. Afifah dan Muharrami pada tahun 2023 menjelaskan bahwa Green Sukuk telah menjadi instrumen penting yang memungkinkan perbankan syariah untuk mobilisasi dan dalam skala besar untuk proyek-proyek infrastruktur hijau. Green Sukuk menawarkan keunggulan ganda, yaitu compliance terhadap prinsip syariah dan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Setiawati pada tahun 2025 menganalisis bahwa pembiayaan proyek ramah lingkungan dalam perbankan syariah mencakup berbagai sektor seperti pertanian, pengelolaan limbah, ekoturism, dan green building. Desvaria pada tahun 2025 menekankan bahwa Corporate Social Responsibility atau CSR hijau dalam perbankan syariah telah berkembang melampaui filantropi tradisional menuju strategi environmental initiatives seperti program reforestasi, konservasi air, dan pendidikan lingkungan. Ubaidillah pada tahun 2024 dalam studi kasus Bank Syariah Indonesia menemukan bahwa integrasi green financing dengan maqasid syariah telah meningkatkan acceptance nasabah dan memperkuat positioning bank sebagai institusi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
Maqasid Syariah berperan sebagai framework etis dan operasional yang mengarahkan aktivitas perbankan syariah menuju pembangunan berkelanjutan yang holistik. Nurjana pada tahun 2024 menjelaskan bahwa implementasi maqasid syariah dalam praktik green banking mencakup 3 level, yaitu daruriyat atau necessity, hajiyat atau needs, dan tahsiniyat atau embellishments. Pada level tahsiniyat, perbankan syariah dapat mengambil inisiatif proaktif untuk environmental restoration dan climate action. Alivia tahun 2023 menegaskan bahwa maqasid syariah memberikan justifikasi teologis yang kuat untuk penolakan pembiayaan kepada sektor-sektor yang merusak lingkungan, seperti industri ekstraktif yang tidak sustainable, deforestasi ilegal, dan produktivitas bahan kimia berbahaya. Nik Lutfi dan Nur Rahman pada tahun 2024 menambahkan bahwa maqasid syariah juga mendorong perbankan syariah untuk tidak hanya fokus pada environmental sustainability, namun juga pada social equity dan economic justice, menciptakan model pembangunan yang truly sustainable dan inklusif. Literatur mengenai integrasi perbankan syariah dengan green banking di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun masih terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diisi. Suyuti dan Feig pada tahun 2024 mengidentifikasi bahwa mayoritas penelitian existing berfokus pada aspek normatif dan konseptual, sementara studi empiris mengenai dampak green banking terhadap kinerja finansial dan non-finansial perbankan syariah masih terbatas. Puati dan Fasa pada tahun 2025 menekankan bahwa penelitian mengenai strategi implementasi green banking yang disesuaikan dengan karakteristik unik perbankan syariah di Indonesia, termasuk aspek regulatory framework, market structure, dan customer behavior, masih memerlukan eksplorasi lebih mendalam. Komsatun pada tahun 2025 menemukan bahwa hubungan antara disclosure green banking dengan market performance perbankan syariah belum layak diteliti, terutama dengan mempertimbangkan peran moderasi regulasi keuangan berkelanjutan. Agent pada tahun 2023 menunjukkan bahwa research gap juga terdapat pada aspek komparatif analisis antara green banking practice di perbankan syariah Indonesia dengan negara-negara muslim lainnya, yang dapat memberikan insight berharga untuk policy recommendation. Johari dan Anyaya pada tahun 2025 menambahkan bahwa studi mengenai perception dan readiness stakeholders atau manajemen bank, regulator, nasabah, dan masyarakat terhadap implementasi green banking dalam perbankan syariah masih sangat terbatas. Research gap ini membuka peluang untuk pengembangan riset yang lebih komprehensif dan konseptual, yang dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan perbankan syariah berkelanjutan di Indonesia. Ya, untuk selanjutnya itu metode penelitian. Nah, penelitian dalam studi ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang dimana Freshwell dalam Murdianto 2020 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif itu sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Nah, penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai salah satu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas dan menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah. Nah, pendekatan deskriptif sendiri berarti penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta menganalisis keadaan atau fenomena yang sedang diteliti tanpa melakukan eksperimen langsung di lapangan. Analitis artinya penelitian juga mengkaji secara kritis berbagai informasi tersebut untuk menemukan pola, hubungan, atau kesenjangan dalam literatur.
Penelitian ini juga mengkaji literatur dan sumber terpercaya secara kritis untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena green banking dan prinsip ramah lingkungan dalam Islam, serta mendefinisikan tren dan celah penelitian terkait. Nah, untuk bagian selanjutnya itu kan hasil dan pembahasan, yang dimana hasil pembahasan itu yang pertama, kontribusi perbankan syariah dalam mendukung green banking. Yang dimana perbankan syariah di Indonesia memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung green banking melalui instrumen pembiayaan berkelanjutan seperti proyek energi terbarukan dan pengurangan penggunaan kertas dengan digitalisasi layanan. Nah, bank-bank syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, dan bank-bank lainnya telah mengalokasikan pembiayaan untuk sektor-sektor ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan, pertanian organik, efisiensi energi, dan pemberdayaan UMKM yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Data sendiri menunjukkan peningkatan komitmen perbankan syariah terhadap pembiayaan berkelanjutan, yang dimana Bank Syariah Indonesia mencatat pencapaian pembiayaan hijau sebesar 117,291 triliun rupiah pada tahun 2021. Melebihi target hingga 102,65%. Bank Mega Syariah juga menunjukkan peningkatan pembiayaan berkelanjutan dari 265,71 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 546,32 miliar rupiah pada tahun 2022. Bank BCA Syariah meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutannya dari 1.218 miliar menjadi 2.589,5 miliar rupiah dengan fokusnya pada UMKM dan kegiatan ramah lingkungan. Integrasi prinsip maslahah atau kemaslahatan dan tawazun atau keseimbangan ini juga menjadi landasan fundamental dalam praktek pembiayaan berkelanjutan perbankan syariah, yang dimana prinsip maslahah ini memastikan bahwa setiap pembiayaan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat, bukan hanya sebagai keuntungan finansial semata. Sementara, prinsip tawazun yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sejalan dengan konsep triple bottom, profit, people, dan planet dalam pengembangan keberlanjutan. Menurut Nurjana 2024, prinsip masjid syariah ini memandang bank tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kemaslahatan umat dan menjaga keseimbangan alam, sehingga mendukung keberlanjutan lingkungan secara etis dan spiritual. Implementasi green banking yang berbasis masjid syariah ini menunjukkan kerangka kerja yang komprehensif, di mana masjid syariah ini melibatkan beberapa dimensi. Yang pertama dalam dimensi Hifz al-Din, yaitu memelihara agama. Bank syariah ini menjalankan prinsip bagi hasil dan mengelola dana sosial untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Prinsip yang kedua itu Hifz al-Nas atau memelihara jiwa, di mana diwujudkan melalui manajemen risiko lingkungan seperti penolakan pembiayaan terhadap perusahaan rokok dan industri berbahaya lainnya. Yang ketiga itu dimensi Hifz al-Akhlaq, yaitu memelihara akhlak, yang tercermin dalam program hibah pendidikan, pelatihan, dan beasiswa kepada karyawan dan masyarakat yang kurang mampu. Nah, dimensi selanjutnya itu Hifz al-Nas atau memelihara keturunan, yang dimana diimplementasikan melalui laporan berkelanjutan, layanan digital bank, dan inovasi produk hijau seperti green saving. Selanjutnya, aspek Hifz al-Mal atau memelihara harta yang diwujudkan melalui pengawasan Dewan Pengawasan Syariah dan penerapan prinsip akad yang sesuai syariat Islam. Yang terpenting adalah dimensi Hifz al-Bi'ah, yaitu memelihara lingkungan, yang dimana sesuai dengan judul kita, yang dimana prinsip ini sebagai konsep baru dalam masjid syariah diterapkan melalui penilaian AMDAL, menilai risiko lingkungan, dan kebijakan paperless. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga harus berfokus pada
pelestarian lingkungan juga menjadi bagian integral dari kontribusi perbankan syariah, yang dimana program-program CCR ini yang dijalankan meliputi penanaman pohon, green camping, donor darah, pembangunan tempat ibadah, dan program desa binaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bank Syariah Indonesia sendiri menjalankan program BSI Estate Village yang memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan dana sosial Islam atau JISWAP juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, yang dimana dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan untuk memperdaya UMKM dan kelompok rentan yang secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan SDGs. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan green banking di Indonesia. Nah, meski telah menunjukkan berbagai kemajuan, penerapan green banking di perbankan syariah Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi implementasinya. Yang pertama itu ada regulasi yang belum komprehensif dan minimnya insentif. Kerangka regulasi green banking di Indonesia masih bersifat formal dan sukarela, sehingga implementasinya belum optimal. Bank Indonesia dan OJK telah menerbitkan pedoman green banking dan kebijakan terkait keuangan berkelanjutan. Namun, masih banyak regulasi tersebut yang belum cukup mengikat dan komprehensif. Tingkat kepatuhan bank terhadap kewajiban pelaporan berkelanjutan masih rendah karena minimnya sanksi yang tegas dan kurangnya pedoman teknis yang jelas. Bank syariah memerlukan insentif fiskal, keringanan pajak, atau subsidi untuk mendorong pembiayaan proyek-proyek hijau yang seringkali menjadi risiko lebih tinggi dan return yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan konvensional. Kerangka kerja regulasi yang belum seragam, serta kendala dalam menyelesaikan sistem laporan, dan transparansi tuntutan hambatan kemajuan implementasi green banking secara menyeluruh. Tantangan yang kedua itu rendahnya literasi green banking. Literasi keuangan hijau di kalangan masyarakat, pelaku perbankan, dan bank, dan bahkan regulator masih sangat minim dan sangat rendah. Kesadaran akan pentingnya praktik keuangan berkelanjutan dan pemahaman tentang konsep green banking belum secara merata di semua tingkatan. Rendahnya literasi ini juga terjadi di internal bank itu sendiri, yang dimana kesiapan dan kompetensi karyawan dalam mendukung praktik green banking secara menyeluruh masih sangat kurang memadai. Kurangnya pelatihan dan pengetahuan mengenai pengelolaan risiko lingkungan, inovasi produk hijau, dan aspek keberlanjutan lainnya menyebabkan implementasi green banking belum berjalan secara optimal. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM menjadi tantangan utama karena kurangnya kesiapan dan kompetensi karyawan dalam mendukung praktik green banking ini sendiri. Hal ini menuntut investasi besar dalam program pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan kompetensi agar praktik green banking ini dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan. Tantangan yang ketiga, itu keterbatasan inovasi, produk, dan instrumen keuangan syariah. Meskipun banyak bank syariah yang telah mengembangkan produk hijau ini seperti green banking, green saving, dan pembiayaan energi terbarukan lainnya, inovasi produk dan instrumen keuangan syariah yang berorientasi lingkungan masih sangat terbatas. Banyak produk hijau yang belum terrealisasikan secara konkret atau masih dalam tahap konsep. Nah, kurangnya inovasi produk hijau ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan penelitian dan pengembangan, minimnya kolaborasi dengan lembaga penelitian dan organisasi lingkungan, serta kekhawatiran dan probabilitas produk-produk hijau. Bank Syariah juga harus menghadapi kendala dalam mengalokasikan dana untuk proyek berkelanjutan karena pertimbangan risiko dan return investasi yang belum pasti. Nah, selanjutnya strategi pengembangan green banking pada perbankan syariah. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan mengoptimalkan kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan,
maka kita diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif dan terstruktur. Yang dimana pertama, bisa memformulasikan strategi berbasis makosyid syariah. Nah, strategi pengembangan green banking harus didasarkan pada kerangka makosyid syariah yang telah diperluas dengan memasukkan dimensi pemeliharaan lingkungan dan pemeliharaan kehormatan. Framework berbasis nilai-nilai Islam seperti Syariah Framework dapat menjadi acuan sistematis yang mengintegrasikan keislaman, teknologi digital, dan pembiayaan lingkungan, edukasi ekologis, dan tataan kelola internal. Nah, implementasi strategi ini dapat meliputi beberapa aspek krusial. Yang pertama, optimalisasi pembiayaan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan sektor-sektor strategi seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, dan ekowisata. Yang kedua, pengembangan sistem nilai risiko lingkungan yang komprehensif dalam setiap proses pembiayaan, termasuk analisis AMDAL dan verifikasi berkelanjutan proyek. Yang ketiga, penguatan peran Dewan Pengawasan Syariah. Nah, dalam memastikan bahwa seluruh operasional dan pembiayaan bank sesuai dengan prinsip bank syariah dan ramah lingkungan. Yang keempat, pengembangan indikator kinerja berbasis Green Coin Rating atau GCR yang mencakup pengurangan emisi karbon, insentif hijau, pembangunan ramah lingkungan, daur ulang, penggunaan teknologi tanpa kertas, dan investasi hijau. Untuk strategi yang kedua, yaitu sinergi antara regulator, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah. Yang dimana keberhasilan green banking juga memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan. Regulasi juga harus diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas bagi bank yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan berkelanjutan dan alokasi minimal kredit untuk proyek berkelanjutan. Misalnya, OJK dan Bank Indonesia perlu menyusun pedoman teknis yang lebih jelas dan komprehensif mengenai standar green banking, termasuk kriteria proyek hijau, metode penilaian risiko lingkungan, dan format pelaporan yang terstandar. Nah, pemerintah juga harus memberikan insentif fiskal yang menarik bagi bank syariah yang mengalokasikan pembiayaan untuk proyek-proyek hijau seperti keringanan pajak, subsidi bunga, atau guarante setmi untuk pembiayaan sektor berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur perizinan untuk proyek-proyek hijau agar lebih mudah diakses oleh bank dan nasabah. Nah, kolaborasi lintas sektor juga krusial, melibatkan bank, regulator, pemerintah, dan lembaga sosial, organisasi lingkungan, dan akademisi. Kemitraan ini sejalan dengan SDGs ke-17 tentang Partnership for the Goals yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang ketiga, pengembangan instrumen keuangan hijau berbasis syariah. Nah, bank syariah juga perlu mengembangkan berbagai instrumen keuangan hijau yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya nih, Grand Sukuk Syariah dapat menjadi instrumen utama untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur hijau yang berskala besar seperti pembangkit listrik tenaga surya, pengelolaan air bersih, atau transportasi ramah lingkungan. Islamic ESG atau Environmental Social Governance juga dapat dikembangkan untuk menarik investor institusional dan retail yang peduli terhadap berkelanjutan. Pengembangan produk pembiayaan khusus untuk sektor-sektor hijau prioritas juga diperlukan, seperti pembiayaan mudarabah atau musyarakah untuk pertanian organik,
pembiayaan ijarah untuk kendaraan listrik, atau pembiayaan mudharabah untuk panel surya rumah tangga. Inovasi, produk tabungan, dan investasi berbasis lingkungan seperti green saving atau green investment account dapat menarik segmen nasabah yang sadar lingkungan. Model bisnis seperti kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi lingkungan dapat memperluas jangkauan dan dampak pembiayaan hijau. Misalnya program desa binaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak komunitas dan wilayah. Penggunaan teknologi digital dan fintech syariah juga dapat meningkatkan aksesibilitas produk-produk hijau kepada masyarakat luas. Strategi terakhir itu penguatan operasional ramah lingkungan. Implementasi green banking ini tidak hanya pada aspek pembiayaan eksternal, tetapi juga pada operasional internal bank. Strategi operasional tersebut meliputi pembangunan gedung ramah lingkungan dengan sertifikasi internasional, pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya di kantor cabang, efisiensi penggunaan air dan energi listrik, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab termasuk daur ulang, pengurangan penggunaan kertas secara drastis melalui digitalisasi penuh, dan penggunaan kendaraan operasional yang ramah lingkungan. Bank Syariah Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam pengurangan konsumsi air, limbah, energi, dan penggunaan kertas dari tahun ke tahun yang mencerminkan efisiensi dan keberlanjutan dalam operasional. Model ini dapat diadopsi oleh bank-bank syariah lainnya dengan penyesuaian sesuai kondisi masing-masing. Selanjutnya, dimensi edukasi, publik, sosial, dan literasi keuangan hijau. Nah, literasi keuangan hijau merupakan elemen fundamental yang menekankan keberhasilan implementasi green banking di Indonesia. Tanpa pemahaman yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan, upaya pengembangan green banking ini tidak akan mencapai dampak optimal. Yang pertama itu literasi keuangan hijau sebagai elemen fundamental. Peningkatan literasi keuangan hijau harus menjadi prioritas paling utama dalam strategi pengembangan green banking. Nah, literasi ini dapat mencakup pemahaman tentang konsep dasar green banking, keuangan berkelanjutan, hubungan antara kegiatan ekonomi dan dampak lingkungan, produk dan layanan hijau yang tersedia, manfaat ekonomi dan lingkungan dari praktik keuangan berkelanjutan, serta cara mengevaluasi dan memilih produk keuangan yang ramah lingkungan. Data di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dengan kenaikan 112% dalam kepedulian terhadap produk ramah lingkungan dari 2019 ke tahun 2020. Dan 56% masyarakat di Indonesia mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan. Namun, kesadaran ini masih belum sepenuhnya diterjemahkan dalam perilaku keuangan berkelanjutan. Maka dari itu, masih diperlukan program literasi keuangan hijau harus menjembatani kesenjangan antara kesadaran dan tindakan. Yang kedua, edukasi tentang keterkaitan prinsip Islam dan dengan keberlanjutan lingkungan, yang dimana edukasi publik tentang keterkaitan prinsip Islam ini dengan keberlanjutan lingkungan menjadi sangat penting, mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia sendiri adalah Muslim yang cenderung menghormati prinsip keberlanjutan. Nah, konsep khalifah fil ard atau pengelola bumi, larangan israf atau pemborosan, dan ajaran untuk menjaga keseimbangan alam merupakan landasan teologis yang kuat untuk mendukung praktik green banking. Program edukasi harus menekankan bahwa green banking dalam perspektif Islam bukan hanya sekedar sesuai dengan prinsip syariah, tetapi merupakan perwujudan dari maqasid syariah yang bertujuan
menjaga kesejahteraan manusia melalui perlindungan terhadap lingkungan dan alam. Nah, Islam sendiri dianggap sebagai agama yang paling hijau dan memperhatikan kelestarian bumi, sehingga praktik green banking syariah seharusnya menjadi bagian natural dari operasional perbankan syariah. Nah, materi edukasi sendiri dapat menggunakan pendekatan kontekstual yang menghubungkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dengan praktik green banking yang konkret. Misalnya, ayat tentang larangan merusak bumi dapat dikaitkan dengan penolakan pembiayaan terhadap industri yang merusak lingkungan. Konsep sedekah jariah dapat dihubungkan dengan investasi hijau yang memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Selanjutnya, sosialisasi berlapis yang melibatkan berbagai pihak. Nah, sosialisasi green banking sendiri harus dilakukan secara berlapis dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa penyebaran informasi yang merata dan efektif. Strategi sosialisasi sendiri meliputi beberapa tingkatan. Yang pertama itu tingkat regulator. Nah, OJK dan Bank Indonesia perlu melakukan sosialisasi insentif kepada seluruh bank syariah tentang pentingnya green banking, standar yang harus dipenuhi, dan konsekuensi ketidakpatuhan. Workshop, seminar, dan pelatihan teknis harus diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas pelaku industri. Yang kedua, tingkat institusi perbankan. Nah, di bank syariah sendiri harus mensosialisasikan praktik green banking secara internal kepada seluruh karyawannya mulai dari manajemen puncak hingga frontliner. Tiap karyawan harus memahami perannya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan cara mengkomunikasikan produk hijau kepada nasabah. Yang ketiga, tingkat akademisi. Nah, misalnya nih perguruan tinggi, terutama Fakultas Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, harus memasukkan materi green banking dalam kurikulum. Penelitian akademisi tentang green banking perlu didorong untuk menghasilkan best practice dan inovasi yang dapat diadopsi oleh industri. Yang terakhir, tingkat organisasi masyarakat sipil. LSM lingkungan, organisasi Islam, dan komunitas masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam mensosialisasikan green banking. Kolaborasi dengan organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan atau organisasi-organisasi lainnya dapat memperluas jangkauan sosial. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat muslim sebagai konsumen dan investor yang bertanggung jawab. Nah, pemberdayaan masyarakat muslim sebagai konsumen dan investor yang bertanggung jawab ini merupakan kunci dari keberhasilan jangka panjang green banking. Masyarakat perlu didorong untuk melakukan pemilihan produk dan layanan perbankan yang ramah lingkungan, berinvestasi pada instrumen keuangan hijau seperti green sukuk, menggunakan layanan digital bank untuk mengurangi penggunaan kertas, mendukung UMKM yang menjalankan bisnis berkelanjutan, serta berpartisipasi dalam program CSR dan kegiatan lingkungan yang diselenggarakan oleh bank. Data sendiri menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap green marketing semakin positif dengan meningkatkan kesadaran terhadap isu lingkungan dan pilihan terhadap bank yang menawarkan produk berkelanjutan. Bank syariah harus memanfaatkan momentum ini dengan memperkuat strategi green banking yang autentik dan transparan untuk menghindari greenwashing yang merusak kepercayaan nasabah. Strategi pemasaran yang efektif dapat meliputi kampanye informatif melalui sosial media, website, media massa tentang produk hijau, kolaborasi dengan influencer dan tokoh agama untuk meningkatkan kredibilitas, penyelenggaraan event edukatif seperti Green Expo atau seminar berkelanjutan, penerapan insentif bagi nasabah yang menggunakan produk hijau,
serta transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan dan pembiayaan yang disalurkan. Yang terakhir, tanggung jawab kolektif dalam literasi hijau. Nah, literasi hijau ini bukan hanya tanggung jawab Bank Syariah semata, melainkan juga tanggung jawab kolektif yang melibatkan regulator, pemerintah, dan masyarakat luas. Pemerintah pusat dan daerah dapat mengintegrasikan materi green finance dalam program literasi keuangan nasional. Media massa juga memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya praktik keuangan berkelanjutan. Serta sektor pendidikan melalui dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus memasukkan konsep keberlanjutan dan green finance ini dalam kurikulum. Demi generasi muda sebagai future leaders perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang keterkaitan antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pengukuran dampak program literasi juga penting untuk memastikan efektivitasnya. Dengan melakukan survei berkala tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap green banking, perubahan perilaku konsumsi dan investasi, serta pertumbuhan penggunaan produk hijau, dapat menjadi indikator keberhasilan program literasi. Nah, dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini, literasi keuangan hijau dapat menjadi fondasi kuat bagi pengembangan green banking yang berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan kesadaran dan kompetensi semua pihak akan mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Udin dan Ahmed tahun 2018 dalam studi mereka tentang perbankan Islam dan green banking di Bangladesh, yang menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dan green banking dapat memperkuat usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Baik, demikianlah pemaparan dari hasil penelitian kami di sini, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam green banking melalui pengembangan instrumen pembiayaan ramah lingkungan seperti green sukuk dan pembiayaan energi terbarukan. Namun masih terdapat tantangan utama berupa belum adanya standar dan sertifikasi produk hijau yang jelas, serta minimnya penelitian empiris terkait dampaknya. Strategi pengembangan green banking berbasis makosid syariah berpotensi menjadi kerangka etis dan operasional yang komprehensif untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Keberhasilan jangka panjang memerlukan penguatan regulasi dan standar yang jelas dari pemerintah, peningkatan literasi keuangan hijau masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor antara bank, regulator, pemerintah, lembaga sosial, dan akademisi. Pengembangan produk inovatif berbasis syariah harus didukung kerangka regulasi yang kuat dan penelitian empiris yang memadai agar dapat bersaing secara internasional dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip Islam. Baik, demikianlah hasil pemaparan artikel penelitian kami. Jikalau ada kata-kata kami yang kurang sopan atau kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.